Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman nanti. Tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan dalam belajar. Baik. Kita lanjutkan kembali membahas kitab Syarah Al-Jurumiyah karya Al-Imam Al-Makudi rahimahullahu taala. Silakan dibuka kitabnya di halaman 55. Baik ya. Kita buka di halaman 55, masuk pada pembahasan matan Jurumiyah yang membahas tentang i'rab pada fil amr. Apakah fil amr itu mu'rab ataukah mabni? Bagaimana pendapat dari penulis ataupun pensyarah. Adapun fil madi sepakat para ulama nahwu, fil madi seluruhnya mabni. Ya, dan fil madi defaultnya, hukum asalnya selama-lamanya berakhiran fathah. Fil madi hukum asalnya berakhiran fathah selalu. Misalnya contohnya kataba, jalasa, fataha, qara'a, ya, nasara dan seterusnya, semuanya akhirnya fathah. Ini kondisi basicnya itu fil madi, mabni dan akhirannya fathah. Adapun fil amr dulu dibahas nanti, baru kemudian terakhir bahas mudhari'. Kita baca matan di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal amru majzumun abadan wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihda az-zawaidi al-arba'i yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abadan. Fil amr itu menurut versi Ibnu Ajurrum, penulis Jurumiyah, matannya, fil amr itu selamanya majzum. Berarti masuk golongan mu'rab ya, versi penulis. Ya, berarti fil amr itu mu'rab kalau versi penulis. Baik. Wal mudhari'u, adapun fil mudhari' maka na fi awwalihi ihdaz zawaidi al-arba'i. Adapun fil mudhari' cirinya pada awalannya terdapat salah satu dari 4 huruf tambahan. Ya. 4 huruf tambahan dari bentuk fi'il madinya. Misalnya fi'il madinya kataba, fi'il mudhari'nya yaktubu, maka ya-nya itu merupakan zawaid minaz zawaid, salah satu dari huruf tambahan. Apa saja itu? Yajma'uha qauluka, terkumpul pada istilah anaitu. Maksudnya gimana? Awalan dari fi'il mudhari' bisa dibaca hamzah yaitu a, bisa dibaca nun awalannya na, misalnya a-nya aktubu, na-nya najlisu gitu. Kemudian bisa juga pakai ya, yaktubu, bisa juga pakai ta ya, taktubu. Nanti mempengaruhi makna fa'ilnya, subjeknya. Kalau pakai a berarti menunjukkan aku. Aku menulis, aktubu. Pakai na, kami atau kita. Pakai ya, yaktubu, dia. Pakai ta, taktubu, engkau atau kamu. Baik. Kemudian wa huwa marfu'un abadan, dan fil mudhari defaultnya adalah selalu marfu. Defaultnya ya, hukum asalnya selalu marfu. Ya kan? Contohnya apa? Yaktubu, yajlisu, lihat ini marfu semua. Yaqra'u, ya, yadribu. Nah, ini semuanya marfu. Hukum asalnya untuk membedakan dengan fil amr. Kalau fil amr selalu majzum dengan akhiran sukun. Ijlis, iqra, u'bud, i'lam ya. Nah, baik.
Kita bahas sarahnya, masuk ke pembahasan sarah di penjelasan yang di sarah berarti di baris ke-5 ya. Wa qawluhu wal amru majzumun abada. Pada kutipan matan wal amru majzumun abadan, fil amr itu selalu majzum. Apa maksudnya? Kita baca di sini. Ya. Yuridu bil jazmi an yakuna mabniyan 'ala sukuni. Ini diluruskan oleh pensarah. Kalau versi pensarah Al-Makudi, maksud dari penulis matan Ibnu Ajur mengatakan fil amr itu senantiasa majzum, berarti kan marfu ya, sama apa mu'rab, ya kan? Karena mu'rab itu kan ada marfu, mansub, majrur dan majzum. Berarti fil amr itu mu'rab dong golongannya, bukan mabni. Lalu diluruskan oleh Al-Makudi. Apa kata beliau? Yuridu bil jazmi, yang dimaksudkan dengan istilah jazm pada matan ini wal amru majzumun abadan, maksudnya adalah an yakuna mabniyan 'ala sukuni. Maksudnya adalah mabni atas sukun. Ya. Maksudnya adalah mabni atas sukun. Misalnya i'lam, idrib, uq'ud ya, contohnya lihat nahu uq'ud, duduklah, ya, idrib, pukullah, intoliqo, pergilah. Wa hadza idza kana akhiruhu harfan sahihan. Nah, akhirannya mabni atas sukun dengan syarat hadza idza kana akhiruhu harfan sahihan, jika akhirannya huruf sahih. Maka nanti mabni atas sukun. Ini versi pensarah. Berarti berbeda pandangan. Kalau Ibnu Ajurrum penulis matan mengatakan majzum berarti mu'rab. Kalau pensarah mengarahkan maksud dari penulis adalah mabni atas sukun. Ya, uq'ud kan sukun akhirannya. Idrib akhirannya sukun. Yantaliqu akhirannya sukun dengan syarat ini fiil yang akhirannya huruf-huruf yang sehat ya. Selain huruf-huruf sakit. Apa itu huruf sakit atau huruf illat? Akhirannya bukan ya sukun, akhirannya bukan alif, akhirannya juga bukan waw sukun. Selama akhirannya bukan waw sukun, bukan ya sukun ataupun alif. Kalau alif sudah pasti sukun ya, tidak perlu disebut lagi alif itu sukun. Alif itu sudah pasti sukun. Baik. Maka ini yang disebut dengan fiil amr dengan syarat apa? Akhirannya huruf sahih, bukan huruf yang sakit tadi. Nanti kalau hurufnya sakit, tanda mabninya beda lagi, bukan mabniyan 'ala sukun, tapi nanti mabni atas apa gitu ya. Kita baca di bawahnya. Nah, ini versi alternatifnya. Versi alternatifnya, kalau fi'il amrnya tidak menggunakan akhiran huruf cacat, kalau tidak atau bukan huruf cacat, maka akhirannya mabni atas sukun. Tapi kalau cacat atau akhirannya itu ada huruf nun, misalnya yaktubuna, taktubuna, taktubina, taktubani, yaktubani dari fiil af'alul khamsah, nanti juga beda lagi tanda mabninya. Yuk kita lihatnya di bawahnya. Wa amma idza kana akhiruhu harfa illatin. Nah, ini kalau fil amrnya huruf terakhirnya itu huruf cacat, huruf illat. Bagaimana yang terjadi? Fahuwa mabniun ala hadfi akhirih. Maka mabninya di atas penghapusan huruf yang terakhir. Mabni di atas hadfu akhir. Ya, mabni di atas huruf terakhir yang dihapus, bukan lagi di atas sukun. Ya, baik. Contoh ugzu ya. Ugzu pendek ya, ugzu artinya apa? Berperanglah. Ikhsha apa? Takutlah, khawatirlah, ya, cemaslah. Irmi lemparlah. Lemparlah. Lihat, ini huruf terakhirnya cacat. Tahu dari mana? Tahu dari fiil mudhari'nya. Jadi fiil amr itu berasal dari fiil mudhari'nya. Kalau kita bilang iqra, berarti iqra itu berasal dari taqra'u. Berasal dari fiil mudhari', domir apa? Kategori domir mukhatab, orang kedua. Yaitu apa? Anta, antum, antum.
anti, antuma, antuna. Sekali lagi, fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari mukhatab. Bisa itu anta, bisa itu antuma, atau antum, atau anti, atau antuma, atau antuna. Gitu ya. Baik. Kenapa berasal dari fi'il amr berasal dari fi'il mudhari? Ya, karena fi'il amr tidak bisa terbentuk sendiri. Ya. Dia harus punya asal usulnya. Ya, dan kenapa harus orang kedua fi'il mudhari'nya? Kenapa nggak domir goib gitu? Dia, mereka gitu ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Atau kenapa nggak domir mutakalim? Ana, nahnu. Mutakalim tuh ini, saya gitu ya. Orang pertama, saya atau kita atau kami. Ya juga nggak bisa. Kenapa? Yang namanya perintah itu ditujukan kepada orang yang ada di hadapan kita. Itulah yang disebut dengan orang kedua. Sehingga fi'il amr itu harus berasal dari fi'il mudhari yang kategori mukhatab. Ya, orang kedua. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Tapi lanjut. Ya, contohnya ugzu, ikhsha dengan irmi. Wa qawluhu, sekarang kita masuk pembahasan yang mudhari. Yang amr sudah selesai ya. Yang amr cuma gitu aja, singkat. Walaupun ada catatan kaki ini untuk yang fil amr, kita baca di bawahnya. Nampaknya penting ya dari kalau ini catatan kaki ini dari pentahkik. Pentahkik yang menjelaskan di sini yang meluruskan, lihat poin 4 dan 5. Membahas tentang ya, pernyataan penulis tadi apa bahwa fil amr itu majzum katanya, ya. Baik, kita baca di sini nomor 4 dulu. Nih, pentahkik atau pemberi footnote ini pada penerbit ini ya, dari penerbitnya bilang bahwa ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Apa itu yang kurang? Fil amr tidak hanya akhirannya sahih, huruf-huruf sehat, dan fil amr tidak hanya akhirannya itu huruf-huruf cacat. Jangan lupa bahwa fil amr itu berasal dari fil mudhari, dan fil mudhari itu ada 3 kategori. Ya kan? Yang akhirannya sehat disebut apa? Fil mudhari apa? Ya, sahih akhir, ya kan? Yang akhirannya sakit berarti mu'tal akhir. Jangan lupa ada satu yang kelewat, penulis tidak sampaikan. Pensarah juga tidak sampaikan. Apa itu? Fi'il mudhari yang af'alul khamsah. Yang akhirnya ada ada nunnya, ya, ada nunnya. Taib dan masuk kategori mukhatabah, orang kedua. Coba kita lihat, kita baca lagi poin keempat di footnote. Wa idza tasala bihi wawul jama'ati wa aliful isnaini aw ya'ul mukhatabati fayubna ala hadfin nuni. Jika fiil fiil itu bersambung dengan waw jamaah atau alif isnain. Waw jamaah itu domir hum sama antum ya. Misalnya yaktubuna, nah, atau ya yaktubuna gitu kan, atau taktubuna. Itu kan pakai waw tuh, ada wawnya kan, waw nun ya. Atau pakai alif isnain misalnya yaktubani atau taktubani gitu. Nah, itu asal-usul fi'il amr ya, dari fi'il mudhari yang mukhatab. Anaralat berarti tidak ada yang yaktubani atau yaktubuna karena itu orang ketiga. Anaralat contoh wawul jamaah misalnya pada domir antum saja. Hum nggak masuk ya. Karena ini fi'il amr. Fi'il amr itu berasal dari domir mukhatabah saja atau mukhatab saja. Baik, orang kedua. Nah, wa alif isnain. Alif isnain berarti domir apa? Alif isnain domir antuma, ya kan? Bermakna alif yang bermakna double pelakunya. Misalnya gini. Misalnya tadi jalasa yajlisu. Ijlis gitu kan ya, misalnya ijlis. Maka ijlis ini bisa berasal dari tajlisu atau tajlisani ya. Tajlisani ya, contohnya di sini ya. Berasal dari tajlisani, sudah dua orang duduk gitu ya.
Nah, itu ani itu kan ada alif isnain namanya. Alif yang menunjukkan makna dua pelakunya. Kita paham ya tadi contohnya tajlisani misalnya gitu. Baik, sudah. Atau ya mukhotoba. Atau kalau ya mukhotoba gimana contohnya? Ya orang kedua maksudnya gimana tuh? Ya mukhotoba. Ya mukhotoba itu berarti pada domir anti. Kok bisa? Ya, di domir anti itu bunyinya begini. Kalau domir anti berarti jadi misalnya yaktubu tadi ya, yaktubu nanti ditasrif sampai ke domir anti jadi apa? Taktubina. Ada ya-nya kan? Taktubina atau ada ina. Ina itu ya mukhotoba namanya. Ya pada kategori orang kedua yaitu domir anti. Itu ya jelas ya. Nah, taib. Jadi kesimpulannya apa? Fayubna ala hadfin nun. Maka fiil amr yang seperti ini yang berasal dari wawul jamaah, yang punya wawul jamaah, punya alif isnain, punya ya mukhotoba, maka dimabnikan di atas hadfun nun, penghapusan huruf nun pada akhirannya. Ya, tadi yaktubuna maka jadi yaktubu aja. Itu ya, dihapus nunnya. Ya, baik. Jelas ini tanda i'rab dari fi'il mudhari yang af'al khamsah. Baik, kita baca sedikit lagi. Fal qaidatu taqulu maka kaidahnya apa? Kullu fi'li amrin yubna ala ma yujazzamu bihi mudhari'uhu. Kullu fi'li amrin, setiap fi'il amr itu yubna ala, dimabnikan atas yajzim atau yujazzamu bihi mudhari'uhu. Dimabnikan atas kondisi sebelumnya fi'il amr yang dimabnikan atas bentuk jazm fi'il mudhari'nya. Paham ya? Misalnya tadi ijlis berasal dari tajlisu, dari fi'il mudhari'nya yang mukhatab saja. Baik, dan kondisi jazm. Bayangkan uktub berasal dari taktubu kan? Uktub dari taktubu. Taktubu kena jazm, bayangkan taktubu kena jazm. Misalnya lam taktub maka jadi sukun. Sudah, kemudian taknya dibuang, diganti hamzah wasal jadi uktub. Semula taktub, taknya dibuang. Jadi uktub gitu. Diganti hamzah wasal. Ya, itu maksud dari pentahqiq. Sudah tambahkan faedah. Poin kelima juga ada tambahan faedah di situ. Membahas tadi tentang fil amr itu majzum kata Ibnu Ajurum ya. Kita buktikan di sini bagaimana versi pentahqiq, apakah mendukung Ibnu Ajurum atau menyelisihinya. Lihat. Hadhihi tariqatul kufiyina. Lihat. Menurut pentahqiq, metode yang diambil oleh penulis yaitu Ibnu Ajurum adalah metode atau manhaj atau mazhab kufi. Kufah. Kan ada Kufah, ada Basri, ada Kufi, ada Basri. Sudah? Kalau mazhab Kufi, thariqah al-Kufi bi annal amra muqatta'un minal fi'li. Ya, bahwasanya fi'il amr itu muqatta'un. Apa makna muqatta'un? Diambil dari atau berasal dari fi'il mudhari'nya. Maksudnya minal fi'li di situ fi'il mudhari' mukhatabnya gitu ya. Sudah, jadi fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari' mukhatabnya atau lebih dari itu. Itu insyaallah jelas ya. Jadi itu fi'il amr kalau versi Kufi. Nah, sehingga itulah alasan kenapa Ibnu Ajurum bilang majzum. Karena memang berasal dari fi'il mudhari' yang kena jazm. Paham ya? Itu alasan Ibnu Ajurum. Karena dianggap fi'il amr itu berasal dari fi'il mudhari'nya mukhatabah. Sudah, kemudian
Ya, dikatakan majzumun abadan tadi ya di matanya. Fil amr itu majzum selamanya. Padahal ini ada perselisihan pendapat ulama. Baik, kita baca lagi. Walaisa qisman bi ra'sihi. Jadi fil amr itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya, tidak bisa berdikari. Nah, ya, dia harus punya asal usul yaitu dari fiil mudhari yang mukhatab tadi. Wa huwa tariqatun marjuhatun. Nah, menurut versi pentahqiq, pendapat Ibnu Ajurum ini adalah pendapat yang lemah. Tariqah marjuhah artinya pendapat yang tidak kuat. Marjuh artinya kan lemah ya, sedikit pendapatnya. Lawannya marjuh apa? Rojih. Nah, kalau rojih artinya kuat, tapi kalau marjuh artinya lemah atau tidak apa? Tidak kuat. Kita baca lagi, wa aslu asalnya bentuknya kan idrib. Ya kan contohnya fil amr idrib. Bayangkan idrib itu indahum itu berasal dari kata latadribu. Latadribu. Prosesnya gimana prosesnya? Khudifatil lamu litakhfifi. Lalu dihapuslah lamnya, lam latadribu itu. Lamnya dihapus, sudah bayangkan? Sudah, ya. Kita baca lagi khudifatil lamu litakhfifi. Huruf lamnya dihapus pada kata latadribu sebagai asal usul cikal bakal terbentuknya fil amr idrib. Gitu maksudnya. Khudifatil lam litakhfifi. Ternyata lamnya itu dihapus untuk meringankan pengucapan. Nggak mungkin kalau kita baca terus latadribu atau litadriba gitu ya repotnya. Maka dihapus lamnya biar ringan. Taknya tadribu, taknya itu kan huruf mudharaah ya. Tak berarti kamu kan. Apa yang terjadi di sini? Wata'u khauful iltibasi bil mudhari. Ternyata ada fungsinya tak mudharaah itu. Tak pada huruf mudharaah itu fungsinya untuk eh, sesuatu yang dikhawatirkan rancu, bikin rancu, bikin bingung taknya itu, ya sehingga dihapus. Ini ceritanya proses bikin fil amr ya. Jadi dari mulai tadribu kemudian kemasukan lam la tadribu, kemudian lamnya dibuang karena nggak begitu butuh, jadi lamnya itu dibuang biar ringan sudah. Lalu taknya itu diganti karena dia iltibas, dia bikin rancu taknya itu. Ya summa ata bihamzatil wasl. Kemudian di apa? Diganti dengan hamzah wasl, tawassulan bisa kini kemudian disusul dengan akhiran sukun. Jadilah menjadi idrib. Paham insyaallah ya? Tapi untuk film mudhari kita tunda pembahasannya biar nanti pertemuan berikutnya lebih leluasa karena pembahasannya lebih panjang daripada fil amr. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.